Saudara, Mahanaim adalah kemah para pahlawan. Oh, baru 10 orang, saudara ya. Mahanaim adalah kemah para pahlawan. Kita ada untuk waktu seperti ini, saudara. Ya, saya mungkin beberapa saya mengulang apa yang saya sampaikan di Sion, tapi saya menemukan satu ayat yang menjadi tema buat tahun ini, saudara. Menurut saya, kita sedang ada di strategic time, waktu yang sangat strategis. Tadi waktu duduk di situ saya sempat cari, saudara, kata pada hari-hari terakhir. Ternyata ada minimal 7 saya temukan. Yang terakhir itu dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ada masa yang sukar. Tapi sebelum itu harus ada Kisah Rasul 2 ayat 17, saudara. Tuhan pada hari-hari terakhir akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Amin. Artinya adalah ini dua momen yang tergantung kita, saudara. Apakah lawatan sangat besar dan kuat dan menunda menahan yang namanya kesusahan besar, atau kita berkata ya sudahlah, kita begini-begini saja. Saya yakin tidak ya. Kita sudah dapat ancaman 13 ular dan dihabiskan tadi. Itu bagus, saudara. Maksudnya membuat kita bangun. Ini kata awake, kata bangun itu merema sekali buat saya, saudara. Ini hari-hari kita harus bangun. Ya, nanti saya akan sampaikan ada satu kata tidur itu ternyata artinya beda dengan yang kita bayangkan selama ini, saudara. Oke, boleh PowerPoint ya. Saya kasih judul Strategic Time, saatnya pahlawan mode on. Amin. Saatnya pahlawan. Coba bilang kiri kanannya, kamu pahlawan mode on. Bukan berarti saudara harus panggilan tentara, enggak. Semua panggilan harus menjadi pahlawan mode on, saudara. Saudara di kantor, di pelayanan, dagang usaha di gereja, ini waktunya pahlawan mode on. Amin. Next. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ada kairos Tuhan yang kita harus tangkap, saudara. Tuhan ini lagi mau kemana? Tuhan lagi bergerak kemana? Ya, kemarin waktu saya di Solo, saya masuk hotel, itu ada tulisan, saudara. Mereka buat tulisan-tulisan yang dari psikologis itulah, positive thinking dan sebagainya. Ada satu tulisan yang menarik hati saya, dikatakan begini, the law of attraction. Hukum daya tarik, saudara. Artinya apa yang di dalam saudara itu menarik yang di luar. Kalau saudara positif, punya belief yang positif, itu akan menarik yang positif. Kalau saudara ada orang yang negatif, saya nggak kata saudara, ada yang negatif, maka yang negatif datang. Orang itu cari yang setipe, saudara. Nah, kita harus tahu Tuhan kita ini lagi mau kemana, kairosnya kemana, saudara. Ini strategic time. Jangan Tuhannya mau lawatan, kita maunya tiduran. Nggak cocok, saudara, nggak cocok. Amin. Tuhan sedang sangat ingin lawatan. Tuhan sedang ingin kita semua pahlawan mode on. Dan kita harus mengetahui keadaan waktu sekarang, kairos sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, saya suka The Passion berkata begini, saudara. To live like this is all the more urgent. Saudara, banyak orang itu tidak mengerti urgensinya menurut saya. Kalau saudara ingat di peralihan tahun, Ibu In berkata tahun ini akan sangat cepat. Saudara harus waspada, betul? Masih ingat? Harus waspada dan sangat cepat. Lalu sekarang udah tanggal 20, saudara. Dan kita memasuki tahun 2024 dengan tsunami di Jepang. Teman yang dari Jepang berkata, Pak, tapi puji Tuhan, harusnya gelombang 5 meter hanya 1 meter. Seluruh kota goyang. 2024 dimulai dengan gempa bumi di Sumedang. Menurut saya itu nggak betulan, saudara. Ya, Joshua kan motor untuk lawatan. Sumedang itu di Jawa Barat, saudara, terkenal dengan tahunya, saudara. Ya. Tapi kita harus ngerti urgensinya. Setiap saya dan saudara harus pahlawan mode on. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan sendiri menjadi pahlawan, saudara. Ya, buat saya itu PR besar, karena saya bukan orang yang bisa memekik. Saya ini bukan orang yang suka teriak.
Tapi kalau Tuhannya teriak, kalau Tuhannya memekik, kita diam, nggak cocok, saudara. Kalau bahasa Alkitabnya tuh bukan law of attraction, tapi deep calls unto deeps. Itu bahasa Alkitabnya. Yang dari kedalaman, menarik dari yang dari kedalaman. Nah dikatakan gini, for time is running out. Waktu ini sudah hampir habis. And you know it is a strategic hour in human history. Dan kamu tahu ini adalah waktu paling strategis dalam sejarah manusia. Saya baca ini tadi malam, keren sekali terjemahannya. Saudara masukkan ini, kita sedang ada di waktu yang paling strategis dalam sejarah manusia. Wah. Saya cerita dulu deh. Saudara, 2 hari yang lalu, Iran itu menyerang Pakistan, saudara. Pakistan balas ke perbatasan, dibalas lagi nyerang Pakistan, Suriah, dan satu lagi saya lupa, Irak. Saudara, ini kalau kita nggak berdiri sebagai pahlawan, mengerikan kondisinya. Kita sedang ada di jam paling strategis dalam sejarah manusia. Ini pasukan Raja Wali kok begini modelnya. Pikirannya Israel sih ya serius. Saudara mau ke Israel terus bisa memekik. Saudara harus bangun kekuatan bisa 7 jam menyembah di udara. Ini udah duduk pakai AC loh saudara. Nanti di sana di luar nggak ada AC loh saudara. Saya cek kemarin temperaturnya 31. 27, 31 dan kita turunin. Ya. Saya udah bilang sama yang pergi turunin ya. Apalagi ibu coach ya, jangan sampai meleleh ibu coach. It is time for us to wake up. Ini waktunya untuk kita untuk bangkit, saudara. Kata bangun itu bukan bangun dari tidur ternyata. Ya, saya suka yang dibirukan. Bangun dari ketidakjelasan. Saudara yang belum masuk pasukan, entah di kota, entah di Cikarang, ini saatnya sudah jelas posisimu, masuk pasukan. Amin. Jangan, saudara di sini nggak ada jemaat, ini kemah para pahlawan. Ini khotbah apa sih? Oh. Tapi ini yang hari-hari ini terus Tuhan bicara sama saya. Saudara harus pahlawan mode on. Kita nggak punya pilihan, saudara. Ini waktu yang sangat urgent, darurat. Nggak ada sakit hati. Melo-melo nggak jelas, no time, saudara. Saya sudah gambarin begini. Misalnya istri saya waktu itu mau melahirkan, ya, sudah bukaan ke-8 gitu ya. Tiba-tiba saya bilang, sorry gue tersinggung sama lu. Kan nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ini urgent hour in human history. Kita menentukan nasib Indonesia dan seluruh dunia. Ini pilpres bulan depan, saudara. Kita menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Ada lebih dari 60 negara di dunia mengalami pemilu. Ya, saudara, saya tangkap nggak? Saya cerita ini supaya gimana yang membangunkan urgensi itu, saudara. Bangun dari ketidakaktifan. Kata bangun itu artinya bangun dari ketidakaktifan. Engkau yang tidak aktif. Jadi imam ya jarang menaikkan dupa. Jadi pilar ya tidak deklarasi dengan kuat. Jadi tentara katanya juga intel nggak kelihatan. Jadi mempelai mata jelalatan. Nggak bisa, saudara. Bisa nangkap maksud saya? Keluar dari ketidakjelasan. Make your position, be on position. Loh, saya ini udah bertahun-tahun saya selalu ngomong begini, saya ini koinnya Ibu In, wake up Lucky, ayo sesuaikan ritmemu, naikkan levelmu. Saya ngomongin bertahun-tahun, saudara, karena saya tahu terlalu jauh. Ini waktunya saudara keluar dari ketidakjelasan, keluar dari ketidakaktifan, bahkan dikatakan keluar dari reruntuhan. Mungkin hidupmu runtuh, ekonomimu runtuh, saatnya keluar. Wake up. Nah begitu bahasanya Bu In ya. Jarang kan Pak Luki begini.
Keluar dari ketiadaan, saudara. Be present, hadirlah. Hadirlah, ya. Saya nggak tahu juga bagaimana mengomeli pilar ya. Yang datang cuma 4, 6 gitu. Saya udah nggak tahu lagi. Ini adalah momen paling strategis menurut Alkitab dalam human history. Saya rasa nggak banyak yang baca ayat ini kok. Betul ya? It is a strategic hour in human history. Nah, Ibu ini ngomong Ibu. Ini saat yang paling menentukan dalam hidup manusia. Nah, kata tidur itu hipnos, kata sudah. Ada satu kata lain, tapi saya tertarik dengan kata hipnos. Banyak orang itu tanpa sadar dihipnotis, ditundukkan, jadi mati suri secara rohani. Diajak perang, ya udahlah. Gitu ya, nggak ada apinya, nggak ada yang nyala, saudara. Bahasa roh, istilah saya setengah tiang. Ya rapap, ya. Loh saya juga begitu. Ini waktunya bertobat ya. Buat dirimu terdengar di alam roh. Ditakuti ya, digentarkan. Bukan, membuat orang lain gentar, membuat roh-roh gentar, bukan digentarkan. Coba cek hidup kita, tadi mungkin ada gulma, ada apa? Putri malu. Itu kalau orang ditundukkan. Jangan sampai kita ditundukkan dengan keadaan. Ya, ditundukkan dengan sosmed. Kita yang buat gelombang, saudara. Waktu di perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta, saya punya teman ikut ya saudara. Itu bukain TikTok yang lucu sekali saudara ya. Jadi ada paslon tertentu, dia mau cerita tentang pasangannya, tapi yang keluar nama paslon orang lain. Wah, saya ketawa lucu banget. Tapi poinnya begini saudara. Gema kebenaran, deklarasi yang kita sedang gemakan itu sedang memenuhi kepala banyak orang. Tapi kurang saudara. Kalau untuk menentukan, udah pindah ya. Saya belum suruh pindah loh. Untuk menentukan history of human, tolong dimundurin satu dong. Level deklarasi kita, level otoritas kita, level kerinduan kita, itu harus naik saudara. Harus naik. Dengan level sekarang gak cukup. Saya semakin hari semakin mengerti. Waktu mungkin udah bertahun-tahun ibu berkata, naikkan levelmu 7 kali lipat. Bahkan kadang-kadang menurut saya agak lebay, 1000 kali lipat. Karena 2 kali lipat juga harus tarik nafas panjang. Tapi poin saya, mari saudara, kalau law of attraction berkata mulai believe, mulai taruh di hidupmu, di hatimu. Engkau adalah pahlawan. Engkau menentukan saat dan momen di story dari manusia. Ini waktunya bangkit dari mati suri rohani. Yang tidak jelas, yang nganggur, yang gak tahu mesti kemana, tentukan posisimu saudara. Karena kita menentukan. Gak cukup hanya sekelompok orang. Istilah saya begini, kita ini harus memobilisasi semua pahlawan. Seperti Israel kan perang tuh ya, semua sudah dimobilisasi. Yang ada di luar negeri dimanapun, semua dimobilisasi. Oke, next. Mobilisasi para pahlawan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Jadi kemanapun saudara pergi, bangkitkan para pahlawan. Tapi gak bisa kalau kita gak mulai bangkit, betul gak? Bangkitkan, beritakan. Ini momen paling penting dalam sejarah manusia. Kita menentukan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Tadi di dalam doa kan ada 77 negara. Saudara dengar tadi? Yang menentukan. Saudara punya channel, punya saudara, ini waktunya. Maklumkan.
hal ini di antara bangsa-bangsa. Apa katanya? Bersiaplah untuk peperangan. Kata bersiaplah dari kata kados. Saya ngerti ya artinya. Khususkan dirimu untuk peperangan. Peperangan itu bukan cuma bagian tentara. Kalau sudah di dunia ekonomi juga ada peperangan. Di dunia pendidikan ada peperangan. Tapi kita harus dedikasikan hidup kita, waspada, alert untuk peperangan. Dikatakan gerakanlah para pahlawan. Kata gerakan ini wake up, saudara. Bangun, bangkit, bersemangat, penuh kemenangan, terjaga. Latih diri kita semua untuk berjaga-jaga. Kalau semua berjaga-jaga itu enak sebenarnya. Semua pekerjaan lebih ringan. Ya, mari keluar dari ketidakaktifan, dari ketidakjelasan, masuk barisan panggilan demi panggilan. Bahkan beberapa kali saya khotbah saya berkata ini waktunya kita masuk dalam panggilan kita. Bahkan menjadi versi terbaik di panggilanmu. Menjadi versi the best of you. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Gerakanlah para pahlawan. Kata pahlawan itu artinya gibor, saudara. Pahlawan penuh kuasa, powerful. Saya mulai bayangkan saudara ini pahlawan, saudara penuh kuasa, saudara champion, saudara raksasa. Saya cuma ingat Smith itu selalu berkata begini, aku 1000 kali lebih besar di dalamku daripada di luar. Tapi itu nggak bisa cuma hanya deklarasi, saudara harus bangun. Smith itu setiap setengah jam, kalau nggak doa, baca Alkitab, bahasa roh. Makanya di dalamnya raksasa. Harus lahir di sini pahlawan iman, raksasa rohani, raksasa ekonomi, raksasa pendidikan. Amin. Iya. Orang kuat dan pemberani. Saudara bukan lagi orang penakut. Saudara adalah pemberani. Oke? Tadi saya berkata kalau Tuhannya sedang kairosnya pahlawan perang, kita harus ikut. Nah, next. Ini judulnya, ada 2 hal ya. Banyak saudara, kalau saudara cari banyak. Tuhan itu pahlawan perang, saudara. Tuhan itulah namanya. Dia sedang, menurut saya, Tuhan sedang pahlawan mode on. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Memang dia gembala, memang dia Bapa yang baik, tapi ini kairosnya dia sebagai pahlawan. Dan kita semua juga pahlawan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, dia sedang memberi kemenangan. Mau 13 ular, ya kita bersama Tuhan, kita habisi itu ular. Karena ini pahlawan mode on. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudara akan mengalami yang namanya sukacita demi sukacita. Karena Tuhan ada di situ. Bukan karena saya suka perang, tapi Tuhan lagi pahlawan mode on. Bisa nangkep ya? Mulai set mindsetmu, cara pikirmu diubah. Ini Tuhan lagi pahlawan mode on. Semuanya harus ada perintah Tuhan. Dalam ketepatan, dalam kecepatan mengeksekusi. Dikatakan ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Saudara, bahkan ketika Tuhan pahlawan mode on, dia terus memperbaharui hidup kita. Dalam pengalaman saya menemukan setiap kali peperangan Tuhan suruh diutus kemanapun, itu saya dibawa ke next level, saudara. Dibawa dari satu level ke next level. Satu berkat ke berkat berikutnya, satu pewahyuan ke pewahyuan berikutnya. Saudara tidak bisa melebihi dari pewahyuan yang saudara terima. Kalau enggak kita akan stuck di situ. Kita harus selalu minta Tuhan wahyukan. Di tengah dia sebagai pahlawan perang, dia membaharui kita dengan kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Kira-kira kalau sorak-sorak itu biasanya orang menang, betul nggak ya?
Saya dulu penggemar bola dulu. Jadi begitu tim saya menang, gol, ikut loncat. Orang pendiam aja ikut loncat, saudara. Ya, waktu Argentina menang penalti lawan Perancis, wah loncat juga, saudara. Ya, ketika kita mengikuti Tuhan sebagai pahlawan perang. Saya perhatikan, saudara mendapat kemenangan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus dengan persoalan kita. Mari ikuti Tuhan. Fokus diganti. Jangan gagal fokus. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudara alami sukacita yang ajaib. Ia membaharui engkau dengan kasihnya. Kasihmu, cintamu itu makin bergelora. Saya ingat ya kalau istri saya pulang dari Afrika gitu ya saudara. Saya bilang, kamu kok cantik banget sih yang glowing gitu. Ya karena dia bilang saya tuh jalan sama Tuhan. Kalau saudara diutus Tuhan kemanapun, dia sekarang ini lagi pahlawan perang mode on. Saudara akan harus menikmati ini. Kemenangan, kegirangan, kasih yang melimpah, sorak-sorai yang ajaib. Amin saudara. Nah, next sikap hidup. Saatnya pahlawan mode on, ya. Mulai pahlawan, mulai melihat dirimu sebagai pahlawan. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan tadi kata yang sama, semangatnya untuk bertempur. Tuhan aja membangkitkan semangatnya. Saudara dan saya harus bangkitkan semangatmu, gairahmu, kekuatanmu bangkit. Ini saatnya bangkit, saudara. Ini saatnya engkau on position. Saatnya berjuang menjadi yang terbaik dalam panggilanmu. Ia bertempik sorak, ia memekik. Ini benar-benar Tuhan itu bertempik sorak itu cry out, saudara. Teriak dengan sangat kencang. Tapi memekik itu lebih keras lagi. Dan menurut saya punya PR besar di situ. Untuk bisa memekik, ya. Teriak dengan sangat kuat terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saya suka NIV berkata, akan menang terhadap musuh-musuhnya. Daud berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Saya berdoa, mulai hari ini, setiap kita memuji Tuhan, setiap kita bersorak-sorai. Saya ingat Ibu Panglima di Green itu berkata begini, kalau heavenly realm mau datang, kalau mau narik heavenly realm, kita itu harus menyembah itu sampai pol. Kalau cuma semua kita ya, kuotanya itu akan naik saat kita teriak pol semuanya. Itu saya yakin setiap pertemuan kita itu akan sangat menentukan strategik untuk kehidupan seluruh manusia. Tapi kan seringkali ya gitu, kita kan banyak di kita yang setengah tiang. Bahasa rohnya setengah tiang. Nyanyi aja banyak gak kedengeran kok. Tapi saudara adalah pahlawan. Ini waktunya switch. Dalam segala, pahlawan itu bukan cuma perang, saudara ya. Saya ingat, lagi saya merenungkan, saya ingat cerita Pak Paul. Loh, Pak Paul tuh gak perang, saudara. Tapi setiap bulan bisa memotong 10 miliar, beliau itu hero-nya mulia, saudara. Itu pahlawan, saudara. Bisa nangkap ya? Itu yang harus ada dalam hati dan pikiran kita. Tuhan dengan anugerah Tuhan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Rohku kata Tuhan. Sakarya 4 ayat yang ke-6. Tadi kan ada gelombang Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan saya perlu. Ada malaikat, ada senjata. Saya udah kayak orang rakus lah. Pokoknya Tuhan apa aja yang daripadamu aku mau. Karena ini waktunya pahlawan mode on, saudara. Ya. Ini jadi sikap hidup kita tahun ini. 2024. Ini strategic time. Oke, next. Dan saudara tidak punya alasan
untuk tidak jadi pahlawan. Saya cuma baca yang tengah, yang bawahnya aja, yang atasnya sudah dengarkan khotbah Ibu In. Bagus Saudara. Tentang menempa, tentang menjadi pejuang, tentang mengolok-olok musuh dan mempertahankan tanah. Baru 4, Ibu masih utang 4 lagi. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Pakai tanda seru, betul ya? Saya suka versi The Message itu keren banget Saudara. Dibilang begini, biarlah yang lemah membusungkan dada. Siapa di sini yang lemah? Nah, coba busungkan dadamu gitu ya. Dan berkata, saya tangguh, saya petarung, I am tough, I am a fighter. Oh keren Saudara, saya baca ini kok keren banget bahasanya ya. Jadi mulai dengan ambil posisimu. Kalau bahasa aslinya dikatakan terbuang. Mungkin nggak banyak orang perhatiin kamu. Ya. Mungkin kau sering sakit-sakitan, lemah. Ya. Mungkin namanya udah kurang baik. Bahkan mungkin cacat. Mari The Message berkata, busungkan dadamu. Dan berkata, I am tough. I am a fighter. I am gibor, bahasa Ibrani. Aku ini perkasa. Loh, mati dan hidup itu dikuasai lidah, Saudara. Ya. Coba bilang sama kiri kanannya, I am tough. I am a fighter. Nah, hari ini lahir singa-singa Yehuda ya Saudara ya. Pahlawan-pahlawan modern. Kalau iblis mau ngomong, lah kamu gak bisa-bisa busungkan dadamu dan berkata, I am tough, I am a fighter. Menurut saya punya itu Saudara. Saya dulu selalu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau aku sudah tidak bisa berlari, aku jalan. Kalau aku udah gak bisa jalan, aku merangkang. Kalau aku udah gak bisa merangkang, aku udah habis-habisan di situ. Saya punya prinsip begini, lebih baik saya lagi mengejar Tuhan, walaupun mungkin sudah tidak punya kekuatan lagi, daripada sedang menikmati dosa. Waktu saya mau sekolah, saya bilang sama ibu saya, Mah, saya tidak akan pulang kalau saya tidak lulus. Saya nggak tahu kenapa keluar seperti itu. Jadi kalau nilai jelek itu, saya stres, Saudara. Tarik nafas, aduh, gua nggak pulang ke Indonesia selamanya ini. Jadi itu membangkitkan semangat saya. Nah, Saudara harus punya mental itu, tough, fighter. Apa yang Tuhan janjikan terus Saudara kejar itu. Amin. Loh, saya sedang ngomongin diri saya sendiri juga kok. Saudara nggak amin, saya tetap akan amin. Next. Tuhan semesta alam akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi siapa? Bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Usir semua keluar dari area Indonesia. Tidak, keluar dari gerbang Indonesia semuanya. Tuhan kasih roh kepahlawanan buat mereka yang perang dan pukul mundur. Ada roh keperkasaan yang Dia beri. Ada roh iman yang Tuhan beri. Ada roh fighter. Ada karakter-karakter yang luar biasa. Saudara, kalau saya lagi lemah, pikiran lagi lemah, saya tuh suka baca kisahnya Paulus, Saudara. Malu sendiri sebenarnya. 4 kali dipukul. Tuh. 1 kali dipecut. 1 kali dirajam batu. Saya baca keras-keras. Rasanya malu, Saudara. Kalau mau melo itu malu. Dipenjara berkali-kali. Dan beliau berkata, penderitaan ringan. Jadi yang kita alami ini ringan. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan menyertai kita sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Yang ngejar kita tersandung jatuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan jadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Wow, kalau kita masuk di kairosnya Tuhan, strategic hour in human history, momen yang sangat menentukan.
Tuhan ada sebagai pahlawan perang. Pastikan kita juga pahlawan-pahlawannya. Nah saudara, next, singkat aja, saya nggak lama-lama. Ini sebenarnya slide terakhir ya. Ini saudara cerita tentang Gideon. Waktu itu bangsa Israel diserang oleh bangsa Midian. Sangat melarat saudara, habis. Dan Gideon itu mengirik gandum di tempat pengirikan anggur. Dia sembunyi. Menurut saya dia takut. Betul? Dia takut. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Firman Tuhan berkata kepada saudara hari ini. Dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gibor. Tuhan mulai ganti mindsetnya, beliefnya dari Gideon. Engkau, kata Tuhan, adalah pahlawan yang gagah berani. Pimpin bangsa ini. Oh, Gideon mulai ngomong, Tuhan aku ini dari suku paling kecil. Dan aku terkecil dari sukuku. Artinya dia minder habis, saudara. Tuhan berkata, bukankah aku yang mengutus engkau? Pergilah dengan kekuatanmu. Ini yang paling kecil, suku terkecil dan paling kecil, Tuhan suruh pimpin. Karena Tuhan yang mengutus. Bukankah engkau Tuhanku yang kata nenek moyangku, wah hebat begini. Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Mari pagi hari ini ubah cara pikir kita. Ubah cara pandangmu. Dan berkata, I am tough. I am a fighter. Aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, ada sedikit kisah. Waktu akreditasi, saudara, semua itu tegang menurut saya. Tapi hari itu Tuhan tuh kasih pikiran sama saya begini. Tuhan tuh ngomong sama saya seperti ini di pikiran saya. Kamu ini biasa menentukan nasib bangsa. Bahkan bangsa-bangsa. Ini mah kecil, Tuhan bilang. Jadi saya tuh tenang saudara. Ditanya macam-macam saya jawab aja. Peduli amat gitu istilahnya ya. Bukan berarti saya gak pikirkan. Loh saya biasa menentukan bangsa kok. Menentukan bangsa-bangsa. Ini levelnya kecil. Tapi berapa banyak orang tidak bisa membawa yang di sini di luar. Ngadepin apa-apa takut saudara. Loh saya ngomong diri saya ini penakut aslinya dulu. Waktu Mahanaim diserang ya. Di demo tuh saudara. Ditutup jalanan, saya masih di rumah. Ditelepon dari sekolah, Pak cepat ke sekolah, akses masuk sekolah sudah diblok. Oleh siapa? Oleh warga. Saya cepat-cepat datang, sejujurnya mules perut saya saudara. Saya bahasa roh keliling, saya menguatkan diri saya. Saya sempat ada pikiran, ada Pak Felix yang berani nih. Saya suruh Pak Felix saja, tapi ada suara lagi berkata, kamu ini pemimpin. Saya keliling lagi bahasa roh, saya menguatkan diri saya. Saya pemimpin, saya hadapi, ternyata nggak ada apa-apa saudara. Itu cuma singa ompong aja, nggak ada giginya. Because you are a fighter. Amin. You are tough. Saudara mulai tertawai segala ketidakmustahilan. Tantangan apapun. Harus punya prinsip begini. Kalau saya menghadapi tantangan, ini kesempatan untuk saya naik kelas. Amin. Dan mulailah berpikir kamu ini pahlawan. Ya. Karena kalau saudara tidak masuk dalam barisan ini loh yang sering dikhotbahkan. Kutukilah kota Meros. Ini ceritanya tentang Deborah di Hakim-Hakim. Dalam Biblical Bible, Encyclopedia Bible dikatakan kota Meros itu benar-benar habis saudara. Setelah pengutukan dari malaikat ini. Pilihannya sudah jadi pahlawan dan berkemenangan. Atau tahun ini kalau kita nggak masuk barisan pahlawan Tuhan, saya berdoa ini tidak terjadi saudara. Firman malaikat itu bayangin, dikutuk sekali aja sudah habis. Ini dikatakan kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Semua harus pahlawan mode on. Sebenarnya saya pengen khotbah yang lain sudah, tapi tadi malam kayaknya harus khotbah ini lagi. Jangan sampai kemah para pahlawan isinya pecundang, jangan sampai. Tidak ada. Mustahil. Semua saudara adalah pahlawan. Mari bangkit berdiri.
Nyanyikan lagi lagu ini, saudara pasukan Raja Wali.